Ya, terima kasih Pak Karni. Atau LP Sukamiskin lah. Jadi sebenarnya yang kami lakukan itu bukan sidak ya. Jadi bukan seperti tiba-tiba KPK datang sidak dan membuka kamar-kamar dari terpidana kasus korupsi atau warga binaan yang ada di sana. Yang dilakukan KPK adalah kami mendapatkan informasi dari masyarakat, dan informasi dari masyarakat ini memang dari bukti-bukti awalnya itu setelah ditelaah itu cukup valid dari informasi awal. Tapi tentu saja bagi KPK tidak cukup hanya informasi yang di atas kertas itu saja dan informasi awal yang disampaikan. Maka perlu dilakukan cross check atau investigasi atau tindakan-tindakan lain yang memungkinkan untuk itu. Waktu itu kurang lebih informasi yang disampaikan masyarakat itu adalah diduga terjadi semacam jual beli fasilitas khusus ya. Jadi artinya kalau mendapatkan fasilitas tertentu ya harus ada kompensasi uang yang harus dibayarkan pada pihak-pihak yang punya kewenangan dan otoritas di Lapas Sukamiskin. Itu informasi masyarakat yang kami terima dengan beberapa dukungan-dukungan bukti awal pada saat itu. Hingga akhirnya KPK membuka penyelidikan sejak April tahun 2018. Jadi sekitar beberapa bulan yang lalu, dan dalam proses penyelidikan itu sampai dengan hari Jumat kemarin sekitar tanggal 20 Juli 2018 kami turun ke lapangan lagi. Ini kelanjutan dari pemantauan dilakukan tentu saja. Saat itu kami sudah mendapatkan informasi yang sangat valid bahwa ada permintaan dalam bentuk barang, dalam konteks kasus ini dalam bentuk barang yaitu mobil. Jadi ada permintaan dalam bentuk mobil dan ada tawar-menawar juga dalam informasi yang kami dapatkan tersebut. Awalnya diduga Kalapas meminta ini baik langsung atau tidak langsung ya, karena ada dua orang yang diduga sebagai pemberi dan penerima yang diduga bersama-sama. Permintaannya pada saat itu mobil dengan spesifikasi khusus dan warna putih. Tapi kemudian dikatakan mobil putih kebetulan lagi tidak ada dan tidak ada di pasaran, sehingga akhirnya disepakatilah oke, kalau gitu mobil Mitsubishi Triton hitam nggak apa-apa. Dan sudah diantarkan mobil tersebut ke rumah Kalapas yang sekarang menjadi tersangka. Jadi sangat gamblang sebenarnya kami temukan bagaimana bisa disebut mungkin indikasinya tawar-menawar. Jadi ada permintaan ini, ada tawaran ini terkait dengan kewenangan dari Kalapas tersebut. Nah, dugaan ini kemudian kami telusuri lebih lanjut sampai akhirnya sekitar pukul 10 malam lewat pada hari Jumat itu tim datang ke rumah Kalapas dan menemukan barang bukti itu ada di sana. Ada dua yang kami temukan karena dari komunikasi dari bukti-bukti sebelumnya juga ada bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan tersebut. Satu Mitsubishi Pajero, yang kedua Mitsubishi Triton di sana. Khusus untuk Mitsubishi Triton ini benar-benar baru karena belum ada plat nomor juga dan baru diantar sebenarnya. Dan itu sudah teridentifikasi oleh tim. Dari sanalah kemudian KPK ke Lapas Sukamiskin, dan di lapas tersebut kami masuk ke ruangan FD, tersangka FD yang juga terpidana kasus korupsi dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI. Jadi di Badan Keamanan Laut RI sebelumnya juga terkena tangkap tangan pada saat KPK memproses sebelumnya. Dan di kamar itulah kemudian kami temukan ada sejumlah uang di sana, baik dalam bentuk rupiah dan dolar dan bukti-bukti yang lain. Uang yang diikat dalam satu catatan-catatan keuangan. Dan kemudian juga kami masuk ke sel yang lain yang juga jadi tersangka sekarang, yaitu AR. Nah, yang agak menarik memang, dan itu jadi pertanyaan juga bagi tim KPK saat itu, ketika kami ingin masuk pada sel AR tersebut,
pintu sempat tidak bisa dibuka. Kenapa pintu tidak bisa dibuka? Kan itu yang jadi pertanyaan tim pada pihak lapas yang mendampingi saat itu. Sepertinya ini dikunci dari dalam, Pak. Jadi kami tidak bisa masuk awalnya ke sel AR karena diduga dikunci dari dalam pada saat itu. Dan kemudian kami tahu ada terpidana di sana. AR ini pidana umum, jadi bukan tindak pidana korupsi. Yang kami duga adalah semacam tahanan pendamping dari FD. Nah, kami masuk ke sana dan akhirnya kami temukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar dan sejumlah alat komunikasi di sana. Sedangkan terkait dengan fasilitas yang ada di kamar tersebut, saya kira juga sudah kita lihat bersama-sama. Memang fasilitasnya setelah kami ambil audio video yang lengkap di sana bisa kita lihat ada fasilitas toiletnya, sepertinya ada toilet duduk dan kemudian air panas dan kemudian ada AC, ada TV layar datar, ada kulkas, ada banyak fasilitas yang lain yang bisa kita saksikan di sana. Dan kami duga terkait dengan penentuan kamar dan fasilitas kamar tersebut juga ada tarifnya. Itu yang sudah terpetakan oleh tim KPK. Tarifnya itu diduga berkisar antara 200 sampai dengan 500 juta rupiah untuk bisa menentukan kamar. Nah, itu tentu akan kami dalami secara lebih intens nantinya. Sebenarnya apa saja secara rinci yang ingin dipengaruhi dan dalam tanda kutip dijual terkait dengan kewenangan yang ada di lembaga permasyarakatan tersebut. Dan konteks kali ini adalah Lapas Sukamiskin. Ada banyak hal lain, ada banyak bukti lain yang saya kira tentu kurang tepat kalau disampaikan di sini. Tapi intinya kami sudah menemukan memang ada dugaan pemberian atau penerimaan hadiah atau janji yang secara sederhana sering kita sebut dengan dugaan suap antara warga binaan yang dalam konteks ini adalah narapidana kasus korupsi yang pernah diproses oleh KPK pada Kalapas dan ada satu staf di bawahnya. Jadi dalam beberapa kondisi Kalapas ada yang berkomunikasi langsung, tapi dalam beberapa kondisi lain ada yang melalui stafnya tersebut. Dan pola itu kami temukan dan sedang kami dalami lebih lanjut. Tadi kan 2 sel. Kami juga kemudian melakukan pengecekan ke 2 sel yang lain, terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK juga. Dan di 2 sel ini, dalam kasus saat itu TCW dan FA ya, yang di Bangkalan, ketika kami melihat ingin masuk ke dalam sel tersebut, tim KPK tidak bisa masuk ke sana. Kemudian dikatakan oleh pihak lapas yang juga ada bersama KPK saat itu, kami tidak bisa membuka sel ini karena kuncinya dibawa. Nah, ini yang kemudian tentu membuat KPK tidak bisa masuk, akhirnya sel itu disegel. Saya tidak tahu, ada pemberitaan yang kebetulan tadi kami baca, katanya Wawan sudah kembali ke lapas dan sempat masuk ke dalam sel tersebut. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi kalau sempat terpidana yang ketika kami datang itu tidak berada di sel dan kemudian selnya disegel dan ternyata bisa masuk, tentu ini jadi satu pertanyaan besar juga untuk melihat bagaimana caranya bisa masuk dan apakah ada pihak-pihak yang memberikan akses untuk masuk, karena segel itu sangat jelas kami tempel di depan pintu dan juga di kuncinya. Tapi kami harap itu tidak benar sehingga kita tidak perlu mencari lebih jauh apakah ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan obstruction of justice dalam konteks ini. Nah, KPK sudah melakukan serangkaian pemeriksaan. Tadi kami juga periksa beberapa saksi untuk jauh lebih merinci bagaimana arahan-arahan atau perintah-perintah diberikan oleh FD pada istrinya
yang kami panggil sebagai saksi tadi, Inneke Koesherawati, dan juga bagaimana proses pemesanan, pembelian dan pengantaran mobil tersebut. Karena istri di sini kami pandang punya pengetahuan terkait dengan beberapa peristiwa tersebut. Dan ada 2 saksi lain yang kami dalami juga bagaimana proses pemesanannya dari perspektif perusahaan swastanya yang mengetahui tentang hal tersebut. Itu yang kami sampaikan. Konstruksi kasusnya secara umum seperti itu. Nah, yang menjadi kekhawatiran, yang menjadi makanya kami di awal menyampaikan peristiwa ini sebenarnya sangat kami sesalkan. Dugaan korupsi ini sangat kami sesalkan. Kenapa? Pertama, karena mereka yang ada di sana, yang saat ini kembali menjadi tersangka KPK salah satunya, itu adalah mereka yang sudah diproses hukum dalam kasus korupsi, sudah divonis terbukti bersalah melakukan korupsi, tapi kemudian di dalam lembaga permasyarakatan karena memiliki sejumlah uang bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus. Saya tidak ingin mengatakan bahwa seluruh narapidana di Sukamiskin itu pasti memberikan uang kepada Kalapas atau petugas lapas. Tidak fair kalau saya mengatakan seperti itu. Tapi ada bukti yang kami dapatkan terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Pertanyaan sederhana, bagaimana kita bicara tentang keseriusan upaya pemberantasan korupsi? Saya kira Presiden juga punya concern yang sangat kuat untuk pemberantasan korupsi. Salah satunya ditegaskan berulang kali penguatan KPK dan kerja-kerja penanganan kasus korupsi. Bagaimana kita bisa bicara tentang concern terhadap pemberantasan korupsi ini kalau ternyata salah satu unsurnya adalah efek jera pemberantasan korupsi, kalau ternyata yang terjadi di lapas masih seperti itu. Apalagi saya dengar kemarin saya satu forum juga dengan Bu Dirjen saat razia dilakukan, sidak dilakukan pada hari Senin ya Bu ya? Hari Minggu, itu ditemukan banyak sekali barang-barang yang seharusnya tidak berada di ruangan atau di sel-sel tersebut di Sukamiskin. Nah, jadi pertanyaan seriusnya, meskipun ini sederhana, apakah kita serius melakukan pemberantasan korupsi kalau di ujungnya, ini bagian dari sistem peradilan pidana, di ujungnya orang-orang justru mendapatkan fasilitas berdasarkan misalnya uang yang diberikan pada pihak yang berwenang di sana, khususnya dalam konteks kasus yang sedang kami tangani. Yang kedua, kalau kita bicara tentang proses pembinaan, standarisasi, misalnya rutan yang ada di gedung KPK, itu kan sesuai dengan standarisasi yang diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ada beberapa orang di sana, toiletnya seperti apa, sirkulasi udaranya seperti apa, bagaimana mereka tetap bisa sehat misalnya, ada ruang berangin-angin istilahnya, dan siklus-siklus atau ketentuan-ketentuan yang lain. Tapi itu sepertinya terlanggar secara kasat mata kalau kita melihat kondisi Sukamiskin pada saat itu. Tim melihat langsung ke sana. Yang ketiga yang saya kira penting adalah KPK pernah sebenarnya melakukan kajian, melakukan survei dan pengamatan dalam rentang waktu sekitar 4 tahun. 2007, 2008 kami temukan ada sejumlah nilai di sana, ada indeks di sana, dan indeksnya itu memang sangat mengkhawatirkan ya pada saat itu. Kemudian kami paparkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan saat itu disusunlah rencana aksi untuk melakukan beberapa perbaikan. Tapi selama 2 tahun, ternyata perbaikan juga tidak berjalan secara signifikan. Disinilah di satu sisi ada dinding yang dihadapi oleh KPK ketika bicara soal pencegahan. Semua rekomendasi sudah diberikan, rencana aksi sudah disusun bersama, tapi ketika komitmen itu tidak sepenuh hati dan kadang-kadang hanya terjadi ketika ada peristiwa besar tapi tidak konsisten dan tidak berkelanjutan, ada kendala di sana. Karena itulah ketika Kementerian Hukum dan HAM melakukan konferensi pers dan mengatakan kami akan melakukan perbaikan, bagi KPK pertama itu satu hal positif. Namun
kita bersama perlu mengingat dan melihat bahwa jangan sampai ini sifatnya insidentil, sporadis, dan tidak berkelanjutan. Karena ada banyak hal yang perlu kita benahi bersama. Ini bukan hanya soal satu lapas atau dua lapas saja. Kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, bahkan kami juga sampaikan ada satu hal yang masih belum secara serius kita lakukan upaya pencegahannya. Contoh paling sederhana, kalau kita bicara dugaan penerimaan suap atau gratifikasi pada penyelenggara negara atau penegak hukum atau pejabat di lapas, salah satu ujung yang bisa kita lihat adalah apakah ada penambahan kekayaan atau tidak. Dan ini biasanya tergambar dari laporan kekayaan penyelenggara negara. Ini juga jadi satu persoalan yang serius karena dari sekitar lebih dari 100 ya kalapas yang menjadi wajib lapor dalam kekayaan penyelenggara negara yang keputusannya ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2012, itu baru sekitar 39 orang yang melaporkan untuk tahun pelaporan tahun 2017 yang lalu. Padahal kalau ini dilaporkan secara tepat, waktu dan benar, ini akan membantu pengawasan internal di Kementerian Hukum dan HAM untuk melihat red flag-nya di mana. Mana lapas-lapas yang lebih beresiko, mana pejabat-pejabat yang lebih beresiko. Kenapa ini penting? Karena kalau pengawasan internal, inspektorat lah dalam konteks kali ini, itu bisa mengendus sejak awal dan mengidentifikasi masalah-masalah di ujung terkait dengan kepemilikan aset yang tidak wajar atau kekayaan yang tidak wajar, jangan-jangan tidak perlu ada penegak hukum untuk harus masuk ke dugaan-dugaan tindak pidana korupsi di sana, karena pengawasan internal sudah berjalan dan ada ketegasan dalam penegakan kalau ada temuan-temuan pelanggaran. Itu dulu. Baik, dari yang penyidikan tadi atau mungkin baru penyelidikan sebelumnya, itu untuk apa dua mobil itu? Fasilitas apa yang didapat oleh narapidana? Ya, ada beberapa hal sebenarnya. Pertama, terkait dengan fasilitas yang kita lihat sendiri di gambar tersebut, di video yang juga ditayangkan tadi. Ada fasilitas dan ada akses yang lebih dibanding dengan standar normal yang ada. Itu kan merata, hampir semua sel mungkin di situ. Tidak semua, karena kami juga mengetahui ada juga narapidana yang tidak mau membayar. Tapi ya seperti itu, kalau tidak mau membayar belum tentu bisa mendapatkan. Dari informasi awal yang kami dapatkan saat itu, kemudian kami cross check dan ternyata ada dugaan kuat bukti-bukti di sana, rentang harga kamar 200 sampai 500 juta tersebut. Jadi karena itu sejak awal saya katakan jangan kemudian menyamaratakan pasti seluruhnya itu memberikan uang, belum tentu juga. Jadi ada beberapa fasilitas-fasilitas yang berbeda di sana. Ya, tapi lapas, bahkan bukan hanya lapas, rutan pun, mau rutan di bawah kementerian atau rutan polisi atau rutan jaksa, yang namanya fasilitas ini kan udah lama kita dengar nih, udah berpuluh tahun. Artinya kenapa selama ini dari KPK juga tidak ada gerakan ke situ? Nah, ini yang kami sampaikan kemarin. Selama ini kita sering sekali mendengar ada fasilitas-fasilitas khusus seperti yang Pak Karni sampaikan tadi. Tapi apakah kita bisa membuktikan itu secara hukum? Ada 1-2 yang bisa dibuktikan. Nah, ketika KPK melakukan penyelidikan sampai pada kegiatan tangkap tangan yang kita lakukan 20 Juli yang lalu, kami yakin ini bisa dibuktikan secara hukum.